Aku hitung sampai 3 ya. One, two, three. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Study Room. Nah, channel ini untuk membahas tentang materi bahasa Inggris ataupun materi broadcasting. Nah, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Isti. Hari ini aku akan menjelaskan materi bahasa Inggris yaitu tentang tenses. Nah, tenses di sini banyak sekali ya macam-macamnya. Tapi yang aku jelaskan dan fokus untuk tenses satu tenses aja dulu. Kemarin kita sudah menjelaskan tenses simple present tense. Nah, untuk hari ini aku akan menjelaskan tenses tentang simple past tense. Simple past tense itu adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan telah berakhir juga di masa lalu. Berbeda halnya dengan past continuous tense. Kalau past continuous tense itu adalah tenses yang terjadi di masa lalu tapi di masa sekarang masih terjadi. Sudah tahu kan apa itu simple past tense? Oke, aku lanjut di sini lagi ya. Nah, di sini aku akan ngebahas simple past tense itu sama kayak simple present tense. Dia ada kalimat nominal dan juga ada kalimat verbal. Nah, ini adalah contoh dari kalimat verbal dan aku jelasin dulu ya kalimat verbalnya. Nah, teman-teman, untuk simple past tense itu menggunakan verb to ya, verb 2. Dan verb to itu terbagi menjadi dua, yaitu ada regular verb dan irregular verb. Itu ada beraturan dan tidak beraturan. Nah, di sini coba kita langsung aja deh lihat contohnya. Di sini ada contoh jamak dan tunggal. Seperti biasa, aku pasti klasifikasikan dulu. Apa itu jamak, apa itu tunggal. Aku tulis ya. Jamak dan di sini tunggal. Oke. Nah, teman-teman, kalau jamak kalian pasti udah paham kan? Itu adalah subjeknya Dewi, you, Andi, and Isti. Nah, itu jamak. Jamak itu adalah lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke kalimat positif yang di sini ya. Di kalimat positif itu adalah ada subjek dan verb 2. Coba dilihat di sini, subjeknya adalah they. Kita warnain ya. Kemudian verb 2-nya itu adalah when. Nah, kalau when verb satunya apa? Ada yang tahu? Ya, verb 1 dari when itu adalah go. Nanti kita gunakan ke kalimat yang negatif. Nah, untuk kalimat positif itu adalah subjek dan verb 2. Ingat ya, subjek dan verb 2. Subjeknya itu they, kemudian verb 2-nya when. Oke, kenapa sih Kak kok when enggak yang lain gitu kan? Karena nanti kita bahas untuk kalimat negatif. Oke, nah sampai sini kita lanjut lagi ke kalimat negatif ya. Untuk kalimat negatif itu coba kita lihat subjeknya. Subjek di sini kita menggunakan they. Aku warnain dulu ya, warna hijau. Nah, they. Kemudian di sini ada did not, ditambahin setelah subjek ada kata did not. Kita warnain aja. Kita warnain warna kuning. Enggak usah deh, enggak kelihatan ya warna kuning ya. Kita warnain warna biru deh. Nah, ada did not. Kemudian setelah did not kita kembali ke verb 1. Jadi kalian jangan menggunakan verb 2 lagi. Karena di verb 2 itu khusus untuk kalimat positif aja. Kalau kalimat negatif sama interrogatif kalian kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, subject did not plus verb 1. They didn't go to the beach yesterday. Nah, kalian juga tahu nih apa ya? Di sini ada juga ciri-cirinya ya. Untuk kalimat past tense itu pasti kejadiannya udah terjadi di masa lalu. Nah, yesterday itu artinya kemarin, berarti kejadiannya udah terjadi kemarin.
atau last week, minggu lalu, atau last year, tahun lalu, last month, bulan lalu, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, seperti itu ya, pokoknya kejadian-kejadian di masa lalu. Oke, kita lanjut dikedepankan. Kemudian did di sini ya, didnya aku kasih warna biru lagi. Did, kemudian di sini ada subjek. Setelah subjek, verb 1. Oke, nah biar gampang ya aku warnain gitu. Dan di sini ada kata keterangan sudah terjadi di masa lalu, yaitu yesterday. Kemarin ya udah kejadiannya. Nah, di sini dari kalimat jamak kalian udah ngerti dong ya. Di sini verb 2 dari go itu adalah when. Kemudian untuk kalimat negatifnya itu gak usah diganti ke verb 2, tapi gantinya ke verb 1, menggunakan verb 1. Tapi ditambahin did not di sini. Nah, kemudian kalau interrogatif, kalian did-nya dikedepankan, kemudian subjek, kemudian verb 1. Oke, mudah sekali kan? Kita lanjut lagi ke pembahasan yang tunggal ya, yang di atas tadi jamak, yang di bawah tunggal. Nah, untuk pembahasan tunggal itu sama aja yang jamak, nggak ada yang perbedaan dia pakai das atau pakai do gitu kan. Untuk yang present kemarin perbedaannya, kalau das itu untuk jamak, sedangkan kalau do itu untuk jamak, nah sedangkan tunggal itu pakai das. Kalau ini nggak ada perbedaan sama sekali, jadi sama aja. Kalau tunggal itu coba kita analisa ya. Di sini the party sebagai subjek. Kemudian started. Nah, started itu adalah kata kerja bentuk kedua dari start. Kemudian udah deh. Lalu coba kita lihat lagi ke kalimat negatif, sama kayak tadi ya, sama kayak di atas tadi. Itu the party sebagai subjek. Kemudian kalau negatif itu ditambahin did not. Warna apa tadi? Warna biru ya. Biru. Kemudian bentuk kata kerja ke pertama. Jangan kata kerja kedua ya, tapi yang pertama. Nah, itu sama aja ya, kurang lebih aja sih. Nah, untuk kalimat interrogatif juga sama, did-nya dikedepankan. Kemudian subjek. Warnain ya supaya kalian lebih gampang memahaminya. Kemudian verb 1. Oke. Nah, ini adalah simple past tense dari kalimat verbal. Verbal itu tadi cirinya itu adalah menggunakan verb, baik itu verb 1 ataupun verb 2. Untuk ciri-ciri simple past tense itu dia menggunakan verb 2 di kalimat positif. Oke, kita lanjut lagi ya ke nominal sentence dari simple past tense. Nah, untuk nominal sentence itu penggunaannya to be-nya menggunakan was atau were. Nanti aku jelasin apa bedanya was atau were. Dan kalau nominal sentence dia non verb ya. Jadi ketemunya itu bukan kata kerja, tapi melainkan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Nah, coba kita langsung aja ya, lihat di sini ya. Di sini ada kali tunggalnya ya, tunggal, dan di sini itu ada jamak. Oke. Nah, kita coba lihat di yang sini dulu, yang di atas dulu ya. Dari kalimat positif. Di sini tunggal, kenapa tunggal? Karena dia menggunakan subjeknya itu adalah he. He itu tunggal. Kita warnain.
Kemudian he itu pasti pakai was, bukan pakai were. Kalau tunggal dia ketemunya was, bukan maaf. Kita birunya warnanya biru tebal aja. Nah, di sini he was busy. Busy itu kata sifat. Kita warnain merah. Was busy yesterday. Nah, he, she, it itu to be-nya was. Ya, to be-nya was. Sedangkan they, we, you atau Andi and Isti itu pakai were. Terus kalau kalau menggunakan I itu masuk mana nih? I were atau I was? Nah, itu ada masuk ke I was, bukan I were ya. Tapi I was. Oke, kita lanjut ke kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif sama aja. Cuman bedanya adalah dia pakai not. Kemudian ditambahin lagi. Di sini di nominal sentence ini dia tidak pergantian kayak yang tadi ya, kayak verbal tadi dia ada gantian ada verb 1 dan verb 2. Jadi kalau positif tuh pakai verb 2, sedangkan negatif dan interrogatif itu pakai verb 1. Sedangkan nominal di sini nominal tidak ada pergantian seperti itu. Dia tetap aja kenapa? Karena dia di sini udah non verb. Yang kalian tekankan di sini itu adalah pergantian antara was atau were. Subjeknya yang cocok pakai apa nih? Pakai was atau pakai were? Tergantung subjek ya. Jadi kalian lihatnya di sini di subjeknya aja. Lalu untuk kalimat interrogatif, was-nya itu dikedepankan. As usual ya, kurang lebih aja. Sini was. Kedepankan, setelah itu subjek, kemudian non verb atau di sini busy itu adalah adjective. Oke, nah ini yang tunggal. Kalau yang jamak bedanya tadi penggunaannya menggunakan were, sama aja sih. Ya, aku warnain dulu. Oke. Nah, sampai sini pasti paham dong. Ya, mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal aja ya, supaya kalian langsung mengerti dan tambah mengerti lagi. Oke, di sini kita lihat, di sini ada kalimat apa? Positif, negatif, atau interrogatif. Oke, ini adalah kalimat positif karena jelas-jelas di sini di terakhir nggak ada interrogatif atau tidak ada tanda tanya, dan di sini juga tidak ada kata not. Jadi kalimat ini adalah kalimat positif. Nah, di sini pilihannya ada dua opsi, yaitu ada it dan it. Nah, ini aku jelasin, ini adalah verb 1. Sedangkan di sini adalah verb 2. Nah, jawaban yang tepat apa ini teman-teman kira-kira? Ayo. Nah, yang tepat itu adalah jawabannya B. Tuh, merahin ya, aku tandain ya di sini. Kenapa jadi B? Coba kita lihat rumusnya. Nah, di sini rumusnya ada subject plus verb 2. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Subjeknya itu ada I, kemudian verb 2-nya ini. Oke? Jelas ya? Kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nah, di sini sama kayak tadi soal sebelumnya, cuman bedanya di subjeknya aja. Kalimat ini juga kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Karena tidak ada tanda tanya di akhir kalimat dan tidak ada kata not. Nah,
Ini coba kita lihat langsung di sini subjeknya itu adalah we. We itu jamak ya, lebih dari satu. Kami artinya kita, berarti banyak dong orangnya. Nah, di sini karena kalimat positif ketemunya verb 2. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke. Mudah sekali ya soalnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya coba kita lihat opsinya langsung. Opsinya menggunakan was atau were. Jadi otomatis ini adalah kalimat dari nominal sentence. Di kalimat ini tidak ada tanda tanya alias ini bukan kalimat interrogatif dan tidak ada juga not-nya. Jadi kalimat ini adalah kalimat positif dari nominal sentence simple past tense. Coba kita lihat it. It di sini tepatnya lebih cocok pakai were atau pakai was. Ayo. Yang cocok di sini adalah pakai was. Kenapa pakai was? Karena it itu menandakan satu aja bendanya. Kecuali dia pakai ditambahin as, its. Jadi otomatis jawabannya pakai were. Kalau it doang berarti pakai was. Nah, dan di sini paham dong teman-teman, mudah sekali juga ya. Dan soal terakhir, pembahasannya itu adalah sama. Ini merupakan kalimat positif dan pilihan opsinya ada was dan were. Dan kita lihat di sini subjeknya menggunakan we. We itu berarti jamak. Kalau jamak di sini lebih dari satu dong ya. Kalau lebih dari satu berarti lebih tepat menggunakan were. Di sini sudah aku jelaskan apa itu simple past tense, kemudian contoh soalnya bagaimana, rumusnya juga apa, dan kita juga diskusi tentang soal-soalnya. Dan saya rasa ini mudah sekali ya. Dan saya akhiri pembahasan untuk hari ini. Semoga sharing hari ini dapat memudahkan kalian untuk memahami simple past tense. Sekian dulu ya sharing materi kita untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa ya di subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang yang pertama mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih.